Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Suparman dari Cloud Computing Batch Sore. Kesan selama ngikutin program digital talent. Kesannya secara pengetahuan ini mind blowing banget, terus nggak pernah akan didapat di tempat lain. Terus yang kedua ini kayak mimpi deja vu gitu. Jadi saya itu dulu pernah ke Fasilkom UI pada saat SMA, terus kemudian mampir di masjidnya gitu, terus beli gantungan kunci Fasilkom. Dulu tuh pengen banget masuk Fasilkom UI. Terus ikut SNMPTN tahun 2005, sekitar 2005, tapi nggak lolos. Dan sekarang tuh kayak, waduh, bahagia banget gitu ya, mind blowing, terus bisa masuk ke Fasilkom. Jadi excited meskipun harus pulang pergi 60 km dalam sehari. Jadi dari Bogor harus ke kantor dulu, terus kemudian ke kampus UI, terus balik lagi harus ke Bogor lagi. Jadi tapi itu semua terbayarkan karena memang excited, meskipun ya nilainya kurang excited sih. Karena selama ikuti pelatihan ini sebenarnya banyak hal yang perlu dioptimalkan gitu. Kayak misalnya kalau bisa sih Kominfo tuh nggak memaksakan gitu, nggak memaksakan karena ujuk-ujuk sponsorshipnya Microsoft, jadi harus pakai Azure gitu. Kalau emang kebutuhan industrinya itu soal cloud, terus alternatifnya banyak, ya buka aja selebar-lebarnya gitu. Nggak harus karena nih sponsornya Microsoft, kita harus berkutat di Azure. Padahal kita Azure pun juga banyak limitasi sehingga banyak banget kendalanya gitu. Jadi kita kayak yang belajar tuh kayak dibatasi. Padahal seharusnya belajar itu harusnya tanpa batas, no barrier gitu untuk proses belajar. Jadi kedepannya sih. Terus kemudian yang paling bikin galau adalah sebenarnya kejelasan setelah kira-kira apa yang mau diharapkan. Kalau memang outputnya adalah lahirnya unicorn baru, kayaknya maksa banget gitu. Udah gitu nih 3 bulan waktunya 3 bulan, terus dihitung bulannya, tapi dibarengin sama kuliah digital itu kan makin bikin kita nggak fokus tuh. Pertama kuliah yang harusnya kebanyakan model prakteknya, tapi ini kita harus dibagi fokusnya gitu. Jadi itu yang sebetulnya PR. Kalau bisa satu-satu aja dulu apa outputnya yang mau dikejar, itu yang harus kita. Dan kalau bisa, karena kemarin saya baru tahu soal SKKNI, nah kenapa nggak dibikin path-nya begitu, jalurnya tuh jelas gitu. Kalau memang jadi cloud compute engineering ya ke situ aja gitu. Sesuaikan dengan SKKNI, sesuaikan dengan arah kesananya gitu. Jadi jangan sampai karena pesanan sponsor mengubah output secara keseluruhan. Itu aja sih mungkin. Saya Dipas Habibi dari Sama di Computing Sore. Pesan saya sih ya kurang lebih sama, cuman mungkin tambahan dari saya ya ini bukan kerasa kayak pelatihan sih, ini kayak kuliah extended gitu. Jadi ini kayak kuliah banyak materi tapi gak ada yang semuanya sama aja bukan. Karena slide 80 itu juga masuknya 10% juga masuk. Nah, mungkin itu awal kenapa nilai kami itu ya gitulah. Ya walaupun asisten dosen dan dosennya juga itu sangat mengajar, tapi ya ini ya sekali lagi ini pelatihan. Jadi ya menurut saya bisa lah dibuat lebih banyak untuk hands-on atau apa gitu, yang fun coding kan yang itu lebih berarti karena Ngegandeng ini ya, ngegandeng GDG ya. betul kayak gitu. Iya, GDG Pop. Karena tahapan paling tinggi dari suatu pemahaman seorang itu adalah mengajar sesama lainnya, dan juga mungkin ini belajar bareng yang langsung hands-on, nggak langsung nggak cuma materi-materi doang kayak gitu sih. Nah pesan saya jadi dijelasin lagi mau kemana arahnya ke depannya, dan juga ini sih lebih baik lagi ke depannya, dan juga karena kan apalagi tahun depan itu 20.000. Iya. Jadi harus lebih baik lagi ke depannya. Jangan sampai ya tadi terpaku dengan itu ya begitu doang kira materinya, apalagi kan yang emang ibaratnya
kita baru kenal sama yang namanya Azure, dan itu baru kenal musik banget. Bahkan kita tahu Azure itu apa gitu. Nah itu jadi harus lebih banyak hands-on-nya sih. Jadi emang lebih banyak kita harus Dan nggak dibatasi ya. Iya, jadi kan kalau kata orang bilang itu tak kenal maka tak sayang. Makanya itu kita harus mengenal Azure itu ya dengan mengoprek dia. Oh, dia seperti ini kelakuannya. Oh, dia sukanya kayak gini. Jadi ya kira-kira ya seperti itu. Dan dari saya kalau kesan pas menjalani pelatihan ini ya kayak rasa kuliah sih. Akhirnya saya bangga jadi mahasiswa Fasilkom gitu kan. Ya walaupun masih Fasilkom dadakan gitu kan. Akhirnya saya bangga gitu. Akhirnya nulis story, ih kamu lagi di mana ya? Di Fasilkom gitu. Tapi kita nih half blood ya, half blood tuh maksudnya setengah gitu. Jadi setengah diakui, setengah enggak. Seenggaknya bisa nulis di LinkedIn lah. Kamu pernah kuliah di UI? Pernah. Ada UTS? Ada. Dewas? Ada. Nilai ada gitu. Ya, kira-kira ya seperti itulah. Mungkin lebih banyak have fun atau gimana gitu, karena pentingnya kayak gitu sih. Walaupun banyak image IT itu nggak bisa kenal sama orang lain, nggak bisa ngomong sama orang lain. Jadi, Terus satu lagi mungkin ya dari saya tambahan, kira-kira nih kita lulusan digital tahun 2018 ini bakal ada kanalisasi nggak? Kalau memang ada, mau dirawat lagi nggak? Kalau memang dari sini ada ada perkumpulan lagi, mau dikembangkan lagi, memang serius ya kita open ya. Nah, dan yang paling penting karena tahun depan tahun politik, jangan sampai kalau ganti pemimpin itu programnya nggak jalan. Nah, betul banget. Apalagi tahun depan itu 20.000 kan. Jadi jangan sampai ya kalau ada ganti menteri atau yang paling atasnya lagi jangan sampai mengaruhi program digital talent scholarship yang sangat keren ini. Kalau ditanya mau ikut lagi apa enggak, jawabannya apa? Kalau saya sih mau, karena asal yang tadi saya harapkan terpenuhi kayak Betul, banyak betul, yang betul. ya walaupun ya saya 50% lebih ke atas itu termotivasi karena uang transport. Belak-belakan deh. Belak-belakan saja di sini. Iya. Lumayan loh. Satu lagi kali ya, apa namanya? Kalau bisa program kayak begini nih jangan dibatasi oleh umur ya. Kalau bisa sih. karena iya. Karena sejatinya belajar itu nggak kenal umur, nggak kenal waktu, nggak ada. Kata orang yang sudah tua ya. Jadi harus jelasin lagi. Berarti kalau nggak ada batasan umur itu sertifikasinya mau apa? Misalnya Microsoft apa? Sesuai kayak ini bro. Iya kayak gitu. Jadi jangan kayak gini kan nggak jelas. Kayak tadi di kuesioner, kamu mau ikut apa ya? Tertarik untuk ikut magang atau enggak ya? Semua orang tertarik gitu. Tapi kan nggak jelas gitu nanti sertifikatnya bentuknya apa dan segala macam kayak gitu. Jadi kalau lulus tanpa kejelasan kan juga kita nggak enak. Ya walaupun saya bangga jadi mahasiswa Fasilkom. Hidup Fasilkom. Hidup Fasilkom. Hidup